Katolik namun juga dari masyarakat Muslim. Besar harapan disampaikan dengan adanya kunjungan Paus dapat meningkatkan perdamaian, toleransi, serta harmoni antar umat beragama di Indonesia. Oke, kalau saya pribadi, saya sebagai seorang Muslim, itu hal yang wajar saja karena kita diajarkan bagaimana kita toleransi sesama agama. Tidak ada hal-hal negatif lain yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Apalagi saya sebagai karyawan Masjid Istiqlal, saya udah terbiasa dengan tamu-tamu negara. Nah, kita sebagai orang yang bekerja di fasilitas negara, kita harus menghormati semua tamu yang ada, yang datang ke Masjid Istiqlal. Gitu. Kami sebagai Muslim, ya ini diajarkan dalam agama kami bahwa menerima tamu itu sebuah penghormatan, ya. Bahkan di zaman Rasulullah pun diajarkan menjamu, malah memuliakan dan sebagainya. Nah, itu juga yang kami pahami. Maka sebagai bentuk kegembiraan kami, apalagi Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang persatuan keagamanya bagus, maka ini merupakan momen bersejarah dan juga ini bukti bahwa kita bisa berinteraksi, bisa bekerja sama, bisa saling menghormati dan menghargai agama lain. Ya, saya mendapatkan informasi ini beberapa hari yang lalu, bahkan seminggu sebelumnya, bahwa nanti Paus Fransiskus ini akan hadir ke Masjid Istiqlal di halaman Istiqlal Jakarta dalam rangka perdamaian. Ini sangat baik sekali buat kita untuk ditanamkan kepada warga dan kepada masyarakat semuanya bahwa beliau hadir pertama sebagai tamu negara, bahwa beliau juga adalah kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, ya. Sehingga kita menyampaikan bahwa di sini antara Masjid Istiqlal kemudian dengan katedral dan berbagai kalangan, tidak hanya Muslim tapi juga ada berbagai agama yang sekarang sedang hadir di halaman Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan bagaimana bahwa perdamaian itu perlu, sehingga kita semuanya di dunia itu selalu menyuarakan perdamaian, sehingga nanti pada warga, baik anak-anak dan semuanya itu bisa menjadikan ini sebagai contoh dan referensi bahwa kita semuanya berdampingan gitu, bahwa kita juga memiliki toleransi, bahwa tamu itu harus kita hormati sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahwa ketika tamu datang kepada kita maka kita harus menghargai. Maka dari itu saya dari Pondok Gede langsung ke sini untuk menyaksikan dan menyambut beliau dari tempat beliau sampai ke Masjid Istiqlal. Aku ingin menyambut Paus tadi karena kita juga harus sadar akan toleransi di antara warga-warga Indonesia, karena kami juga harus sadar bahwa adanya Bhinneka Tunggal Ika. Harapan saya akan kedatangannya Paus Fransiskus adalah kami sebagai warga Indonesia juga makin sadar akan kebersamaan kita, sama kita juga makin toleransi antar beragama, apalagi ini di Istiqlal. Jadi kami juga menyambut tamu-tamu dengan ramah. Media Tawadu, Haryadi Jamal, Dai TV. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku gambarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Jelah Bagen, puji Tuhan luar biasa. Saya sudah ada di Lampung Selatan. Bapak Ibu bawa dalam Tuhan syafaat agar pelayanan kita berbuah manis, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang lebat, saudaraku ya. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, bahkan mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Melalui pelayanan kita di tempat ini, mereka bisa boleh kembali kepada Tuhan, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Dan besok sore Bapak Ibu saya ke Bandar Lampung. 2 hari di Bandar Lampung, saya menuju ke Palembang. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Bagen, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Ada beberapa orang yang memberikan tanggapan terhadap Bapak Paus Fransiskus hadir di bangsa dan negara kita. Mereka tidak mempermasalahkan,
Nah, beda orang-orang yang punya pendidikan dan beradab itu tidak pernah mempermasalahkan dengan hadirnya pemuka agama di tengah-tengah mereka, ya. Tidak pernah mereka persoalkan. Tetapi bagi orang yang berpikiran sempit, bagi orang yang berpikiran mini, bagi orang yang berpikiran sempit dan bagi orang yang berpikiran mini, saudara, itu mereka persoalkan. Karena dengan hadirnya pemuka agama lain di tengah-tengah mereka oleh sebagian orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, mereka bisa goyah imannya. Ya, imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak punya dasar kepastian keselamatan yang sejati. Masih moga-moga, masih mudah-mudahan. Maka kalau kita bertanya, engkau yakin gak masuk surga? Oh, ya mudah-mudahan. Ya itu urusan Tuhan. Ya saya tidak tahu. Yang penting saya melakukan kebaikan. Saya tidak begono, saya tidak begini. Ya saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya pasti saya, ya nantinya terserah Tuhan. Nah, belum ada kepastian. Tapi kalau kita bertanya, terus yakin gak masuk neraka? Ya yakin. Nah Bapak Ibu bayangkan, banyak sekali orang di sekitar kita yang sangat yakin masuk neraka, yang sangat yakin pasti orang tersebut masuk neraka. Tapi kalau kita bertanya mengenai surga, itu banyak sekali manusia di muka bumi ini, di sekitar kita, di sekeliling kita, mereka tidak yakin masuk surga. Mereka tidak yakin masuk surga. Mereka mudah-mudahan masuk surga. Mereka belum mendapatkan kepastian untuk masuk surga, tapi mereka dengan begitu yakin, mereka katakan pasti masuk neraka. Ini tugas kita, saudaraku. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tugas kita beritakan Injil kepada orang-orang tertentu. Ya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, beritakan Injil, bersaksi, saudaraku. Ya, bersaksi Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat hari-hari ini di media sosial. Ada begitu banyak orang-orang di muka bumi ini, khususnya di bangsa dan negara kita, itu memberitakan Injil yang palsu, memberitakan Yesus yang palsu, saudara. Yesus yang diserupakan, Yesus yang diganti, bukan Yesus Kristus yang mati di tiang salib, tetapi Yesus yang diserupakan. Ini lagi-lagi tugas kita setiap orang Kristen, tugas kita setiap pengikut Kristus, tugas kita setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kita beritakan man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus, siapa yang mati di atas kayu salib, untuk apa dia mati, dan bagaimana setelah dia mengalami kematian, apa yang terjadi pada dia. Dan dia menunjukkan kemahakuasaannya, dia bangkit setelah mengalami kematian, saudaraku. Ini luar biasa. Bahkan dia satu-satunya pribadi yang menyediakan tempat bagi kita di surga, saudara. Ya, ada banyak orang, sebagaimana saya katakan tadi, mereka belum yakin untuk selamat, mereka belum yakin masuk surga, tapi mereka sangat yakin untuk masuk neraka. Apakah kita tidak sayang, saudara? Apakah kita tidak mengasihi mereka, Bapak Ibu? Makanya orang-orang seperti itu, yang imannya tipis, ya imannya sangat mini, tidak memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beriman, di dalam kepercayaannya, akhirnya begitu mudah terpedaya dengan hadirnya pemuka agama lain, saudara. Melihat gereja takut murtad. Melihat orang Kristen beribadah takut murtad. Melihat orang Kristen nyanyi, tepuk tangan, melompat, meloncat di gereja, mereka juga takut, saudaraku, takut murtad. Ya, mereka paling takut terpengaruh, saudara. Dan mereka tidak bisa belajar sama kita. Ya, bagaimana kita mendengar suara iman tertentu di bangsa dan negara ini? Satu hari berapa kali kita dengar suara iman tertentu? Kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah gelisah. Kita tidak pernah risau, saudara. Kita tidak pernah khawatir. Ini kenapa, saudaraku? Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Dia benar-benar memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia benar-benar memberikan jaminan kepastian sehingga orang tersebut tidak akan binasa sampai selama-lamanya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Benar-benar dia andalkan Kristus. Benar-benar dia serahkan
seluruh hidupnya, dan dia biarkan hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak pernah khawatir dan takut untuk hadirnya tokoh-tokoh agama lain. Tapi kalau kita melihat Ustadz Alfian Tanjung, kita melihat ada sekelompok orang yang meminta supaya Bapak Paus Fransiskus itu dideportasi, yang berharap bahwa, yang mengatakan bahwa Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk mengkristenkan, untuk mengkatolikan segala macam. Tidak pernah, ya, tidak pernah. Untuk menjadi orang Katolik itu sulit, saudara. Sulit sekali menjadi orang Katolik, sulit. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang murtadin, ya, yang masuk ke Katolik, berapa lama mereka baru diakui, lalu dibaptis. Itu butuh waktu yang sangat lama, saudara, yang sangat panjang, bukan waktu yang singkat. Nah, kalau kita masuk ke agama tertentu, saudaraku, itu cukup melalui online. Nah, kita disaksikan oleh banyak orang, lalu dibacakan itu, ya, pengakuan iman. Habis itu ditanyakan sama orang banyak, sah? Orang di sekitarnya itu menjawab, sah. Sudah sah. Nah, ya, kekristenan Katolik tidak seperti itu. Bahkan saya dulunya ketika murtad percaya kepada Yesus, gereja menolak. Nah, orang Kristen mencurigai, apakah ini benarkah dia mau masuk Kristen? Benarkah dia percaya kepada Yesus? Atau jangan-jangan penyusup ini si Pendi ini? Itu, saudara. Tapi saya membuktikan bahwa saya bukan penyusup. Nah, baru setelah itu ada gereja yang menerima saya. Di saat gereja menerima saya dan saya dididik di sebuah gereja, itu didikannya itu sangat ketat sekali, saudaraku. Ketika saya dididik di sebuah gereja, ketat sekali didikannya, sangat ketat. Sampai-sampai mentor saya, gembala saya yang jadi orang tua angkat saya sekarang, itu melarang saya untuk berteman, berkawan dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Bayangkan, dengan orang Kristen saja dilarang saya untuk berteman, kecuali orang Kristen yang saya kenal. Tujuan mentor saya apa? Agar saya fokus belajar, ya. Pikiran saya tidak bercabang di saat saya belajar, di saat saya membaca, di saat saya pelajari. Dan saya didampingi. Apa yang saya tidak tahu saya tanyakan. Beda dengan saya yang dulu. Kalau saya yang dulu ketika tidak tahu saya tanyakan, berkata, jangan banyak bertanya, Pen, nanti kamu murtad. Sekarang Bapak Ibu tanyakan, Pen, tanyakan sama Dedi sebanyak-banyaknya apa yang kamu tidak ketahui. Tanyakan, nanti Dedi akan menjawab. Kalau Dedi tidak bisa jawab, Dedi akan berdoa, akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat bagaimana cara Dedi menjawab. Itu, saudaraku. Tidak dikatakan, Pen, jangan banyak bertanya, nanti kamu akan murtad, akan begono, enggak, saudaraku. Nah, jadi ketika Pak Alfian mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia ini untuk kristenisasi, punya tujuan dan maksud tertentu, itu saya katakan tuduhan tanpa bukti, tuduhan tanpa dasar, alias itu adalah fitnah yang sangat murahan, ya, fitnah yang sangat murahan, bukan fitnah yang sangat keji, tapi fitnah yang sangat murahan, saudaraku. Nah, sekali lagi, untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang, itu tidak mudah, ada harga yang dibayar. Nah, kalau masuk ke sebuah agama, sebagaimana saya katakan tadi, itu cukup, ya, kita disuruh baca, disuruh ikuti apa yang orang itu bacakan. Setelah kita bacakan, lalu orang yang memimpin bacaan tersebut menanyakan kepada orang yang menyaksikan bacaan kita. Lalu dia tanyakan, sahkah dia? Orang banyak menjawab, sah, lalu sah, saudaraku. Untuk menjadi pengikut Kristus tidak seperti itu. Apalagi menjadi Katolik. Tidak mudah, tidak gampang, sulitnya minta ampun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagen, bagaimana tanggapan saudara semuanya atas cuplikan video tadi, atas beberapa komentar
yang dikomentari oleh muslimah. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, komentar kita dengan baik, jari-jari kita dengan baik, saudaraku. Ya, dan sekali lagi bawa pelayanan yang sedang kita lakukan di Sumatera ini ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita, kesaksian saya, banyak orang dikuatkan. Pertama sekali, banyak orang mendengar Injil, banyak orang mendengar nama Yesus Kristus, dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Lebih-lebih lagi, mereka yang sudah lari dari hadapan Tuhan, undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk kamar sana, melalui kesaksian saya, melalui pemberitaan yang kita beritakan, melalui Injil yang kita kabarkan, dan melalui Islamologi, seminar yang kita buat di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di desa-desa, mereka bisa kembali kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam tadi. Terima kasih. Katolik namun juga dari masyarakat Muslim. Besar harapan disampaikan dengan adanya kunjungan Paus dapat meningkatkan perdamaian, toleransi, serta harmoni antar umat beragama di Indonesia. Oke, kalau saya pribadi, saya sebagai seorang Muslim, itu hal yang wajar saja karena kita diajarkan bagaimana kita toleransi sesama agama. Tidak ada hal-hal negatif lain yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Apalagi saya sebagai karyawan Masjid Istiqlal, saya udah terbiasa dengan tamu-tamu negara. Nah, kita sebagai orang yang bekerja di fasilitas negara, kita harus menghormati semua tamu yang ada, yang datang ke Masjid Istiqlal gitu. Kami sebagai Muslim, ya ini diajarkan dalam agama kami bahwa menerima tamu itu sebuah penghormatan, ya. Bahkan di zaman Rasulullah pun diajarkan menjamu, malah memuliakan dan sebagainya. Nah itu juga yang kami pahami, maka sebagai bentuk kegembiraan kami, apalagi Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang persatuan keagamanya bagus, maka ini merupakan momen bersejarah dan juga ini bukti bahwa kita bisa berinteraksi, bisa bekerja sama, bisa saling menghormati dan menghargai agama lain. Ya, saya mendapatkan informasi ini beberapa hari yang lalu, bahkan seminggu sebelumnya, bahwa nanti Paus Fransiskus ini akan hadir ke Masjid Istiqlal di halaman Istiqlal Jakarta dalam rangka perdamaian. Ini sangat baik sekali buat kita untuk ditanamkan kepada warga dan kepada masyarakat semuanya bahwa beliau hadir pertama sebagai tamu negara, bahwa beliau juga adalah kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, ya. Sehingga kita menyampaikan bahwa di sini antara Masjid Istiqlal kemudian dengan katedral dan berbagai kalangan, tidak hanya Muslim tapi juga ada berbagai agama yang sekarang sedang hadir di halaman Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan bagaimana bahwa perdamaian itu perlu, sehingga kita semuanya di dunia itu selalu menyuarakan perdamaian, sehingga nanti pada warga, baik anak-anak dan semuanya itu bisa menjadikan ini sebagai contoh dan referensi bahwa kita semuanya berdampingan gitu, bahwa kita juga memiliki toleransi, bahwa tamu itu harus kita hormati sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahwa ketika tamu datang kepada kita maka kita harus menghargai. Maka dari itu saya dari Pondok Gede langsung ke sini untuk menyaksikan dan menyambut beliau dari tempat beliau sampai ke Masjid Istiqlal. Aku ingin menyambut Paus tadi karena kita juga harus sadar akan toleransi di antara warga-warga Indonesia, karena kami juga harus sadar bahwa adanya Bhinneka Tunggal Ika. Harapan saya akan kedatangannya Paus Fransiskus adalah kami sebagai warga Indonesia juga makin sadar akan kebersamaan kita, sama kita juga makin toleransi antar beragama, apalagi ini di Istiqlal. Jadi kami juga menyambut tamu-tamu dengan ramah gitu. Media Tawadu Haryadi Jamal, Daai TV.